penting. Anda tahu apa yang membatalkan haji? Dan apa saja yang membatalkan pahala haji? Tonton sampai habis penjelasan berikut. Jangan lupa subscribe-nya. Dalam berhaji ini banyak orang membahas tentang hajinya saja. Cara haji, rukun haji, wajib haji. Tetapi ada yang lupa dibahas, lupa diulang-ulang apa itu? Hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala haji. Tapi kalau pahalanya gugur, itu tidak ada gantinya. Sama dengan orang berpuasa, sibuk bagaimana yang membatalkan puasa, seperti apa puasa, bagaimana bagusnya masuk bulan puasa itu. Tetapi orang lupa membahas hal-hal yang menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Dalam haji ini Bapak sekalian, ada yang menggugurkan hajinya, ada yang menggugurkan pahala hajinya. Kalau pahala haji itu hilang disebabkan oleh rukun haji yang sengaja tidak dikerjakan. Apa itu rukun haji? Niat ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Sengaja dia tidak mengerjakan itu, maka hajinya batal, Pak. Jadi kalau 5 perkara ini dilanggar, maka gugur hajinya. Tetapi ada wajib haji. Kalau perkara ini tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, tapi dia bayar dam. Harusnya, kalau kita masuk ke kota Mekah ini, kita sudah langsung pakai ihram. Kalau kita turun pakai ihram, ujungnya ke tarhil, lebih baik tidak pakai ihram, bayar dam. Maknanya apa, Pak? Kalau kita tidak pakai visa haji, artinya kita tidak pakai ihram. Kalau kita paksa pakai ihram, kita akan ke tarhil. Tarhil itu apa? Tempat pemulangan jemaah yang dianggap ilegal. Lebih baik masuk Mekahnya tidak pakai ihram, bayar dam. Haji tamattu ini adalah haji yang sangat banyak dipakai, termasuk bapak-bapak sekalian. Apa itu? Mengerjakan umroh dulu, baru hajinya. Mengerjakan umroh dulu, baru hajinya. Haji tamattu ini dimulai dengan umroh. Jadi kita masuk, kalau kita naik pesawat, kita sudah di atas lam-lam, kita pakai ihram. Tapi kalau kita tidak bisa karena sesuatu hal, maka kita pakai ihramnya saat di Tan'im. Nah, setelah pakai ihram, seperti biasa, labbaikallahumma umrotan. Kemudian kita lakukan tawaf dan sa'i seperti biasa. Kemudian kita tahallul dan kita masuk ke hotel seperti sekarang. Jadi dalam haji tamattu ini, umroh dulu, baru haji. Sudah selesai umrohnya, kita nunggu hajinya. Hajinya itu kita mulai tanggal 8 Zulhijjah. Kita sudah siap-siap dari hotel kita, sudah pakai ihram, sudah mandi. Kita berniat, labbaikallahumma hajj. Ada yang mengatakan niatnya nawaitul hajj wa ahramtu bihi, silahkan. Nah, setelah itu kita langsung berangkat ke Arafah. Nah, bagi bapak-bapak mungkin sudah ditunggu sama bisnya, nanti diantar ke Arafah. Sesampai di Arafah kegiatannya cuma amal saja. Ibadah, amal, menunggu besok pagi. Besok pagi waktu zuhur baru kita menunggu khutbah Arafah. Kita sholat zuhur dan asar di jamak qashar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, kemudian ada khutbah Arafah dan kita selesai itu menunggu hingga matahari tergelincir. Apa yang kita buat selama menunggu itu? Ya buat amal. Buat amal, zikir, sholat, sunat mungkin, baca Quran mungkin, doa. Diperbanyak amal-amal ini. Kemudian setelah matahari tergelincir, kita bergeser menuju Musdalifah. Menuju Musdalifah, kalau bisa sudah siap, kita ikut sunnahnya, menjamak takhir maghrib dan isya di Musdalifah. Tetapi kalau bisnya antri, kemungkinan dapat informasi dari ketua regu, ini kita bis mungkin datang pukul 9 karena mau antri panjang, maka kita sholat maghrib dan isya di Arafah. Sesampai di Musdalifah, kita bermalam, mabit di sana. Malam itu apa? Selesai tengah malam. Malam itu selesai tengah malam. Lewat jam 12 malam, itu sudah malam namanya. Nah, kita ambillah batu secukupnya. Di Musdalifah yang kita buat apa? Buat amal juga. Nah, di sana nanti kita duduk menunggu arahan ketua regu lagi. Kalau bisa sudah datang, kita berangkat. Dan pastikan Bapak itu duduk di Musdalifah. Karena nanti dibentang karpet di parkiran, rupanya Musdalifah di sebelah sana 100 meter. Masuk ke Musdalifahnya, bukan di parkiran Musdalifah. Ini penting. Disunahkan oleh Nabi, orang puan dan orang-orang uzur didahulukan berangkat ke Mina. Nah, kita yang kuat-kuat ini berangkatnya selepas sholat subuh. Itu secara teori. Tetapi kita lihat nanti kesiapan transportasi di sana. Sesampai di Mina, lempar jumrat hari pertama. Lempar jumrat yang kita lempar adalah Aqobah. Dia ada 3 tiang, Pak, bukan membentang gini, tapi tiang itu lurus. Kita masuk ke jamrat tadi, jalannya itu lurus saja.
Ada 3 berjejer. Pertama ula, wustu, akobah. Jadi bukan membentang gini. Kalian kita lihat dari jauh tuh seperti membentang ya. Enggak, dia lurus. Nah mungkin tahun ini rame. Kalau waktu Covid kemarin kan sepi. Jadi kelihatan itu jamrat itu di polis line. Bukan polis line lah, pokoknya ada tanda di pagar gitu. Nah tahun ini mungkin nggak kelihatan. Nah jangan sampai nanti ada orang melempar, Bapak ikut. Kebalik. Nah kalau Bapak tahu, berarti Bapak sedang melanggar wajib hajinya. Dam lagi. Gitu saja, nggak usah, oh batal haji saya, tidak. Wajib haji jika tidak dikerjakan dam. Rukun haji jika tidak dikerjakan batal. Maka Bapak lempar yang terakhir. Setelah lempar yang terakhir, boleh tahallul awal. Boleh potong rambut, ibu-ibu, sudah boleh ganti baju seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak boleh pulang ke apartemen atau pulang ke tenda. Sebagian besar jamaah non-kuota, mereka tidak ngambil tenda, tapi mereka kembali ke apartemen. Malamnya, balik lagi ke sana untuk menunaikan wajib haji tadi. Kan wajib haji itu mabit di Mina. Nah, maka kita ke Mina, di sana ada musola. Kalau musolanya penuh, biasanya orang ya ngemper-ngemper di jalan juga nggak masalah. Besok pagi lempar 3 jamrat. Pertama ula 7 kali. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Kemudian doa. Setelah lempar jumrat pertama, doa. Mundur. Jangan di dekat orang yang lagi ngelempar, nggak kusuk kita. Ini yang kita nanti-nanti nih Pak. Jadi kesempatannya digunakan betul. Doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang Bapak inginkan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Baru lanjutkan lempar yang kedua, wustu. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. 7 kali. Doa lagi. Baru terakhir akobah. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Selesai, tidak ada doa. Jadi sudah wustu tadi, akobah, lempar 7 kali. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Doanya tidak ada setelah itu. Nah, kembali lagi ke apartemen atau kembali ke tenda. Ini sudah selesai hajinya. Tapi dengan catatan, Bapak sudah harus meninggalkan kota Mekah hari itu. Tapi kalau Bapak masih di sini, terpaksa, mau tidak mau, harus naparsani. Dan rata-rata semua suka dengan naparsani. Maka hari kedua juga gitu. Kembali ke Mina, mabit di sana, paginya lepas sholat subuh lempar lagi. Seperti tadi lagi. Ula, ustu, akobah. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian doa. Lempar yang kedua, wustu, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, doa. Yang ketiga, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, sampai 7 kali selesai. Langsung ke haram. Tawaf, sa'i, tahallul, selesai hajinya. Bu, masuk Bu. Masuk, gak apa-apa, kosong. Kapan kita memotong hewan korbannya? Ya hari pertama tadi. Jadi setelah melempar akobah tadi, kita langsung tahallul, mulai kita cari hewan korban, kita potong. Tetapi kalau kita sudah bayar, ya mereka yang potongkan. Sempurna hajinya, selesai. Kalau ibadah haji ini mudah, ibadah yang gampang. Umroh, kemudian ke Arafah, Musdalifah, Mina, lempar jamrat. Potong korban, besok mabit, lempar 3 jamrat. Besok mabit, lempar 3 jamrat, selesai hajinya. Nah, banyak orang yang tidak tahu perkara yang lebih penting lagi, yang membatalkan pahala haji ini. Pahala haji ini bisa batal kalau perkara ini, 5 perkara ini kita langgar. Pertama yang membatalkan pahala haji adalah berhubungan suami istri. Memang kalau sedang di Arafah ini sudah dekat-dekat haji ini lain seleranya Pak. Ujian namanya. Jadi yang membatalkan pahala haji ini penting Pak, diperhatikan. Yang kedua yang membatalkan pahala haji berbuat fasik, bikin dosa. Ya macam-macam lah, menggibah itu dosa. Saya sudah bayar dam 400. Jangan sembarang bayar nanti. Sudah, saya sudah bayar, itu urusan dia. Mudah kan? Bapak tidak akan mendapatkan rasa kaya kalau Bapak di sini tidak ikhlas. Wah, mahal. Jadi miskin perasaan Pak. Berapa? Bayar. Berapa? Bayar. Bapak akan Allah berikan rasa kaya. Orang kaya belum tentu dapat rasa kaya Pak. Kalau dia masih bilang mahal-mahal, berarti dia belum kaya. Maka untuk mendapatkan rasa ini, yakini bahwa semua yang terjadi ini akan diganti oleh Allah SWT. Kemudian apa kata Nabi? Perbelanjaan di Mekah, Madinah itu adalah sedekah. Paling enak berarti. Bapak beli baju, Bapak yang make dapat pahala sedekah. Jadi di Mekah, Madinah ini beruntung Bapak sekalian. Kita sedekah, yang makan kebab kita, yang makan daging onta kita yang dapat pahala. Maka nggak usah tawar-tawar di sini. Sampai sini semua sudah clear. Sudah selesai kalau Bapak pahalanya ingin dapat. Jangan dibahas, jangan dibanding-bandingkan, jangan diuji, jangan, pokoknya sudah selesai. Ini saya sudah bayar, ini duit dari Allah, urusan kamu sama Allah. Selesai. Kemudian yang ketiga, berdebat. Nah ini tadi, kalau kita tidak ridho menerima segala sesuatu, bisa jadi debat. Nah kalau sudah debat, maki-maki. Sudah maki-maki, berkelahi, habis pahalanya.
Bapak tahu, saat hari Arafah, digambarkan oleh Nabi, setan itu mewek, nangis sehabis-habisnya, Pak. Sampai nabur-naburin pasir di kepala itu setan. Nyesel kenapa? Semua yang hadir dosanya diampuni sama Allah. Pak, kalau kita bajingan lagi hidup, bunuh orang, nipu orang, maksiat, segala macam, rumus satu-satunya berangkat haji, Pak. Karena haji ini dosa diampuni tanpa kecuali. Maka bajingan berat mau berangkat. Bajingan berat sampai sini itu. Maka doa sama Allah, ya Allah, aku ini bajingan, mudahkan, ya Allah, mudahkan. Goalnya apa? Pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdebat jangan Bapak pikir sama travel, sama teman, sama istri juga bisa berdebat, macam-macam. Jadi ujian kita kalau tidak sama travel, sama teman, sama istri, ada peluang untuk berdebat, hindari. Maka pertanyaan kenapa itu dihapus dari mulut kita. Kenapa jadi gini, Pak? Ya kayak gitu aja. Ya sudah mau jadi ya sudah. Nah, ini pesan buat kawan-kawan biar tidak banyak mengeluh ya, terutama yang backpacker lah. Kalau yang kita ini kan insya Allah dapat tenda Arafah. Backpacker bawa telur 5 biji, bawa telur. Yang sudah tahu naik bis bodong, yang bisnya aja ada tasreh, di sana nggak dikasih makan. Atau jelas nih, rada-rada ketipu saya ini, kayaknya nggak dapat tenda. Kalau bis jelas nggak dapat tenda. Kalau nggak dapat tenda nggak dapat makan. Maka yang kita buat apa selama di sana? Ya buat telur, beli telur di sini, telur rebus di warung, pagi makan 1 telur. Karena Nabi itu sebenarnya saat di Arafah Nabi nggak kelihatan makan, kecuali setelah asar Nabi minum. Sahabat lihat Nabi minum setelah asar, maka sahabat minum. Seandainya Nabi tidak terlihat minum, mungkin hari Arafah itu jadi puasa kita, Pak. Tapi kalau Bapak ikuti apa yang diinginkan Nabi tadi, di hari Arafah nggak banyak kencing. Kita sering dengar jemaah haji, saya ngantri, ya kamu makan minum terus sih kerjanya. Maka banyak kencing, ya kan? Nah itu yang penting. Bawa itu, sehingga kalau backpacker dapat rombongan bis, diturunin di bawah pohon, ya sudah terima aja. Jangan ngomel, makan mana? Ya sudah, makan apa yang diterima. Bayar boleh sama, tapi ujian beda-beda. Jangan kita bilang, saya sudah bayar 250 juta. Ada yang dapat di emperan, ada yang dapat di comberan, ada yang tempat bagus. Kita nggak tahu apa yang Allah tentukan untuk kita. Yang jelas, jika itu terjadi, terima saja. Oh, ini haji yang Allah inginkan untuk saya. Kalau kita pasrah seperti itu, yakin kadar Allah, maka kita gembira. Alhamdulillah, saya nggak dapat tenda di bis. Dulu sahabat-sahabat Nabi kayak gini mungkin. Dan memang begitu mereka dulu. Nah, jadi kita tenang hati kita. Hindari perdebatan. Kemudian tadi kawan-kawan, bawalah sajadah atau alas untuk duduk. Kalau nanti mereka di Arafah ini, kalau nanti backpacker ini di Arafah nggak dapat tenda, nggak usah ngomel lagi. Ada yang sengaja jadi backpacker, ada yang ketipu jadi backpacker. Ada yang sengaja jadi backpacker, ada yang ketipu jadi backpacker. Udah beli 5.000 real, ternyata tasrehnya cuma bis doang. Sudah turun di Arafah, bisnya hilang. Ngomel, wah kok sampai sini? Ya ketipu berarti. Itu juga kehendak Allah. Nggak ada orang tiba-tiba tertipu tanpa Allah takdirkan kehidupannya, Pak. Nah kalau sudah tahu, wah saya tertipu, sudah nikmatin saja. Toh bukan dari sekian juta orang tuh sendirian. Wah saya ini sudah tua, nggak kuat, saya uzur. Emang Bapak sendiri yang sudah tua? Jutaan yang sudah tua di sini. Maka terima aja. Nah yang penting bawa makan, bekal. Kemudian selama di Arafah, jangan minum minuman yang berwarna. Kenapa? Ini menyebabkan kencing. Kenapa? Minum berwarna diolah oleh darah, masuk ginjal, yang kotor mau dibuang, akhirnya kencing. Ingat ya. Jangan, nanti di sana banyak tuh yang ngasih, Pak. Pakai kontainer. Pakai kontainer dia ngasih, minta 1 botol, dikasih 1 karton. Minta 1 botol, dikasih 1 karton. Biar cepat habis, kontainer baru mau datang. Itu jangan diminum. Wah, ini mantep nih jus jeruk. Nanti kencing, cari WC. Susah nanti di sana. Kemudian apalagi kalau minum usahakan jangan yang dingin, biar nggak kencing. Maka setiap langkah yang di sana itu kita buat adalah bagaimana ibadah kita ini lancar. Saya mau minum es nih, mikir kalau kencing nanti saya repot. Begitu caranya Bapak sekalian. Kemudian bawa alas duduk. Apakah itu sajadah? Bawa. Nanti boleh. Waktu ke Arafah kita bawa tas kecil, jangan koper yang gede, yang untuk salin di sana aja lah, jika diperlukan. Nanti di Musdalifah kita sampai sana ternyata nggak kebagian duduk. Ya udah ada sejadah sendiri. Jadi peluang-peluang untuk ngomel itu ditutup dari sekarang. Udah tahu nih bakal ngomel kalau saya kayak gini. Karena di sana nanti kita akan bergadang. Mungkin yang nggak biasa kena angin. Mulai sekarang siapkan fisiknya. Jangan keluyuran ke sana ke semari, tanggal 8 demam. Udah repot Bapak sekalian. Maka mulai saat ini kurangi aktivitas fisik ini, kurangi agar nanti di sana kita itu fit.
Yang jelas sudah lempar jumroh kecapean, itu aja udah jelas. Nah, yang paling penting bersangka baik sama Allah. Aduh, saya ini asam urat, nggak ada itu, ya. Pokoknya sangka baik aja, semua akan berjalan lancar. Begitu. Kalau haji tamattu, kita mulai dengan umroh, diakhiri dengan haji, ya. Nah, yang paling penting hal-hal yang membatalkan pahala haji ini kita hindari untuk tidak kita buat.